Om Om Burbok Swah Atsawitur Warenyam Borgu Dewa Sidiamahi Diwayonah Paracu Dayat Om Narayanu Ewedem Sarum Yad Buatem Yasjabawiyam Neskalang Niranjan Niruya Kalpun Nirakyata Sududewiku Narayanu Naduyatyu Astiakastit Om Tuam Siwah Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksir Sabahya Biantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Swaru Paranya kita angkara Mamuja Swaru Papidya Walaya Suasadya Siwa Om Kesantawya Kaiku Dosa Kesantawya Wajiku Mamu Santawya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om
Sebuah money changer di Jalan Bypass Ngurah Rai Kute, Bali dirampok sekawanan bersenjata api. Prosesi pembersihan benda pusaka yang terbuat dari logam pada perayaan Tumpek Landep. Indra Safri perkenalkan Wolfgang Pikal sebagai pelatih baru. Melihat pembuatan boneka yang diklaim ramah anak hingga mencoba membuatnya sendiri. Om Swastiastu. Halo, selamat pagi pemirsa. Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Mengawali informasi pagi ini, gelombang tinggi yang terjadi beberapa minggu ini membuat jalan dan dermaga pelabuhan pendaratan ikan Sangsit jebol. Akses menuju dermaga pun putus sehingga aktivitas bongkar muat di dermaga ditutup sementara. Cuaca buruk dengan gelombang tinggi di perairan Buleleng membuat sejumlah fasilitas dermaga PPI Sangsit rusak. Gelombang setinggi 3 meter terus menghantam dermaga utama pendaratan ikan Sangsit sejak seminggu. Akibatnya akses jalan menuju dermaga utama pelabuhan jebol digerus oleh gelombang. Kerusakan ini telah terjadi kedua kalinya. Sebelumnya pada tahun 2015 dermaga PPI Sangsit pernah ambruk sepanjang 7 meter. Kepala Desa Sangsit Made Sudiastawa menjelaskan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali untuk melakukan perbaikan. Untuk sementara waktu, para nelayan dan buruh pengangkut ikan akan melakukan gotong royong untuk menutup lubang agar dermaga tetap bisa beroperasi. Kemungkinan nanti untuk ke depan, karena setiap tahun terjadi permasalahan seperti ini, mungkin air laut terus mengkikis gininya, pinggiran daripada jalan. Kemungkinan nanti bisa evaluasi yang membidangi kemungkinan Dinas Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan kemungkinan untuk mengevaluasi ke depan supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Bagaimana caranya, solusinya yang serahkan karena wilayah ini adalah wilayah daripada PPI. Cuaca buruk pun berimbas pada ratusan nelayan Buleleng yang tak berani melaut. Salah satu nelayan di Desa Sangsit mengaku sudah 1 bulan tidak melaut lantaran takut dengan gelombang tinggi. Dan sejumlah perahu nelayan telah dievakuasi ke tempat yang aman lantaran dihantam gelombang tinggi. Karena apa, Pak? Karena cuacanya basah. Terus pekerjaan tidak melaut apa saja, Pak? Ya, memperbaiki sampah, peralatan. Ada rumahnya agak sedikit, ada perahu masuk saya bongkar. Kalau cuaca begini melaut gimana kira-kira, Pak? Saya nggak berani perahu besar. Untuk tetap menghidupi keluarga, sebagian nelayan beralih profesi sebagai buruh bangunan dan ojek. Cuaca buruk diperkirakan masih terjadi hingga akhir bulan Februari. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ribuan lalat menyerang pemukiman warga lingkungan Samblong, Kelurahan Sanggar Agung, Jembrana Minggu pagi. Serangan lalat diduga berasal dari peternakan ayam yang ada di sekitar rumah warga. Sudah seminggu terakhir ini kenyamanan warga di lingkungan Samblong, Kelurahan Sanggar Agung, Kecamatan Jembrana terganggu akibat serangan ribuan lalat. Serangan lalat ini menyerang pemukiman warga, tidak hanya mengurumuni makanan, lalat juga menyerang semua benda yang ada di dalam rumah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga seperti menggunakan obat pembasmi lalat, namun tak membuahkan hasil. Warga menduga lalat-lalat ini berasal dari peternakan ayam yang berada di sekitar pemukiman warga. Serangan lalat ini kerap terjadi jika sudah memasuki musim panen ayam. Belum lagi saat memasuki musim penghujan yang menyebabkan lalat dengan mudah berkembang biak. Otomatis ya kita merasa terganggu, satu kan terutama kan pada makanan kan.
makanan yang paling cepat diserang, artinya secara tidak langsung kita takut nanti kan ada efek sampingnya. Sekitar 100 kepala keluarga yang mendiami lingkungan Samblong mengeluhkan serangan lalat ini. Warga berharap agar permasalahan ini segera terselesaikan mengingat peristiwa ini selalu terjadi setiap musim panen ayam tiba. Selain berdampak pada kenyamanan, kesehatan warga pun terancam oleh bakteri-bakteri yang dibawa lalat. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi selanjutnya, sebuah money changer di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta Bali dirampok sekawanan bersenjata api. Setelah membekuk karyawan, perampok berhasil membawa kabur uang senilai 811 juta rupiah. Sabtu siang, aparat gabungan Polda Bali, Polresta Denpasar, dan Polsek Kuta melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi perampokan money changer PT Dirgahayu Valuta Prima, Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta. Dari keterangan saksi, perampokan terjadi sekitar pukul 11 siang. 3 orang bersenjata api masuk ke dalam money changer dan membekuk 5 karyawan. Setelah itu dengan leluasa para rampok membawa kabur uang senilai 811 juta rupiah. Tim Inafis Polresta Denpasar mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya borgol yang digunakan perampok untuk membekuk karyawan. Aparat gabungan yang sudah mengetahui ciri-ciri pelaku kini sedang melakukan pengejaran. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Dewan Pers membantah telah mengeluarkan daftar media yang lolos verifikasi. Proses verifikasi bagi media dinilai penting untuk menghindari pemberitaan yang tidak benar. Bantahan tersebut ditegaskan oleh Ketua Bidang Verifikasi Dewan Pers Ratna Komala. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa proses verifikasi bagi perusahaan media masih terus berlangsung hingga saat ini. Termasuk bagi NET yang resmi mengudara pada tanggal 26 Mei 2013. Jadi kalau NET TV sendiri saya kira bukan berarti belum masuk, belum ikut verifikasi, tidak profesional. Kita tahu lah ya, karya jurnalistiknya NET TV itu kan nggak pernah, kalau saya pantau tidak pernah melanggar kode etik. Mungkin juga tidak ada tuh disemprit-semprit KPI gitu ya. Jadi artinya sama sekali tidak ada hubungannya karena saat ini masih berlangsung. Terkait belum terverifikasinya NET oleh Dewan Pers karena memang pada saat deklarasi Piagam Palembang tahun 2010 NET belum berdiri. Jadi ini bukan mengatakan yang lolos nasional hanya 74, yang lain bukan media, bukan begitu. Bahwa ini kick off mulai ya, tendangan pertama. Nah, inilah 74, yang lain menyusul. Nah, kita berharap ke depan ya seluruh media terverifikasi di Dewan Pers kecuali yang abal-abal, yang tidak jelas badan hukumnya. Sebelum beredarnya siaran pers pertanggal 4 Februari 2017 dari Dewan Pers, verifikasi diharapkan dapat memperkuat media dan mengembalikan kepercayaan publik di tengah banyaknya berita hoax. Program verifikasi ini juga merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Presiden Joko Widodo membuka turnamen Piala Presiden 2017 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman Sabtu lalu. Dalam pertandingan pembuka, tuan rumah PSS Sleman hanya bisa bermain imbang 0-0 dengan Persipura Jayapura. Gelaran Piala Presiden resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo Sabtu sore di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. PSS Sleman dan Persipura Jayapura. Usai beri sambutan, Presiden Jokowi turun ke lapangan untuk membagi-bagikan bola kepada supporter PSS Sleman dan Persipura Jayapura. Presiden melakukan kick-off ke arah pemain PSS Sleman untuk membuka pertandingan sekaligus membuka turnamen Piala Presiden 2017. Laga pembuka turnamen berlangsung cukup ketat. Tuan rumah PSS Sleman berkali-kali dibombardir serangan Persipura Jayapura. Persipura bahkan sempat mencetak gol di menit kedua, tapi gol dianulir karena Boas Salosa terlebih dahulu terjebak offside. Meskipun terjadi jual beli serangan, tidak ada gol yang tercipta hingga peluit panjang dibunyikan. Skor 0-0 menjadi hasil akhir pertandingan. Piala Presiden 2017 diikuti oleh 20 tim dan dibagi ke dalam 5 grup, yakni Grup A di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Grup B di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Grup C di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Grup D di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, dan Grup E di Stadion Ratu Pamelingan Gelora Bangkalan Madura. Piala Presiden akan berlangsung sampai 12 Maret 2017 dengan partai final yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat.
3 juara Piala Presiden akan mendapat total hadiah sebesar 6 miliar rupiah. Sebastian Dimas, Sigit Pamungkas melaporkan untuk NET. Sesaat lagi prosesi pembersihan benda pusaka yang terbuat dari logam pada perayaan Tumpek Landep jadi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Nggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih Spicy tuna? Mbak. Spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Itu tanggung jawab kami, tanggung jawab aparat kepolisian, petugas patroli untuk bisa mengayomi. Saya ini perangkat ya. Saya harus jadi suri tauladan buat warga saya. Luncur ke TKP. Siap, 86. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many pieces you bring to cafe? Custom Protection hanya di NET. Esmadeo, happy banget mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih mas. Ya udah. Bingung cari gaya yang pas buat kamu? Mau tahu gimana fashion people? Let's check this out. Gak perlu mahal kok untuk terlihat fashionable. Aku mau minta tolong tim iLook buat nge-makeoverin aku. Wanna know more about tips? Stay tuned on iLook. All you need to know about fashion, only on iLook. Sabtu dan Minggu jam 10:30 pagi. Hanya di NET. Di sini nggak cuma bicara soal hobi. Semua ini berawal dari ambisi akan dunia custom culture. Mimpi yang saat ini menjadi jalan hidup gue. Ketemu orang-orang dengan passion yang sama. Kita punya visi untuk membagikan experience yang sangat berharga. Nah, seni di otomotif ini nih nggak ada batasan gitu loh, karena semua bagiannya itu bisa, ya kan? Jadi rideable art. Ini hidup gue di tengah dunia custom, berkarya sampai ke mata dunia. Custom World is about culture and lifestyle.
Ya, kembali di Net Bali. Sabtu lalu umat Hindu Bali merayakan Hari Raya Tumpek Landep. Pada perayaan Tumpek Landep ini, umat Hindu menggelar prosesi pembersihan benda pusaka seperti keris yang sudah berusia ratusan tahun serta benda-benda lain yang terbuat dari logam. Setiap 6 bulan sekali umat Hindu di Bali merayakan Hari Raya Tumpek Landep. Nah, saat ini saya berada di depan Puri Agung Tamanan untuk melihat prosesi upacara Tumpek Landep. Seperti apa? Ikuti saya. Penurunan keris pusaka leluhur yang telah berusia ratusan tahun mengawali prosesi upacara Tumpek Landep. Dari balai tempat disemayamkannya keris-keris ini kemudian dibawa ke Pura Batur Agung yang masih berada di areal Puri Agung Tabanan. Sebelum diupacarai, keris-keris ini dibersihkan menggunakan air yang telah disucikan. Sekitar 15 keris dan 2 tombak kemudian disemayamkan di bali pemujaan untuk kemudian disucikan dan dibersihkan dengan doa-doa yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Mengingat keris-keris pusaka ini memiliki sejarah, digunakan oleh Puri Agung Tabanan saat bertempur melawan tentara Belanda. Kalau dibilang makna dari kehidupan itu juga menjaga kita di sini ya di Puri. Misalnya yang meyakini itu kalau tidak benar itu pusaka kita itu pasti manas gitu ya, pasti ada salah satu ndak karo-karuan gitu. Nah, sekarang kalau sudah kita menyucikan setiap 6 bulan sekali itu, ya mudah-mudahan asum karo lah kita diberikan kedamaian gitu. Tumpek Landep dirayakan setiap 6 bulan sekali, tepatnya Sanisecara Kliwon Wuk Landep. Tumpek yang berarti dekat dan landep yang berarti tajam. Dan perayaan Tumpek Landep merupakan ungkapan rasa terima kasih umat Hindu kepada Tuhan yang turun ke dunia untuk memberikan ketajaman pemikiran kepada umat manusia. Ketajaman itulah yang senjata yang berbentuk runcing seperti keris dan tombak. Tidak hanya senjata, di masa sekarang ini alat-alat mengandung unsur besi atau benda yang terbuat dari logam seperti kendaraan ataupun peralatan rumah tangga lainnya juga ikut diupacarai dengan harapan benda-benda tersebut berfungsi dengan baik dan tidak mencelakakan. Makna perayaan Tumpek Landep juga sebagai tombak untuk introspeksi diri, memperbaiki karakter agar sesuai dengan ajaran agama. Pada Tumpek Landep ini, selain membersihkan benda-benda pusaka, umat Hindu melakukan persembahyangan untuk memohon kepada Tuhan agar diberikan ketajaman pikiran. Prosesi pembersihan benda-benda pusaka baru saja berakhir. Diharapkan melalui prosesi Tumpek Landep ini, umat manusia memiliki pemikiran yang tajam dan jernih sebagai landasan untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Komunitas Drone Bali menggelar aksi bersih-bersih pantai saat memperingati hari jadinya yang kedua pada Minggu pagi. Komunitas drone berupaya mewadahi seluruh pengguna drone di Bali agar aktivitas menerbangkan pesawat tanpa awak ini tidak menyalahi aturan pemerintah. Para penggemar drone yang tergabung dalam komunitas Drone Bali Minggu pagi berkumpul di Pantai Sindu dan Pasar untuk memperingati hari jadi yang kedua. Mereka menggelar aksi sosial bersih-bersih sampah di sepanjang Pantai Sindu. Uniknya, setelah selesai memungut sampah, sebagian kantong plastik mereka terbangkan dengan menggunakan drone ke tempat pengumpulan sampah. Saat ini anggota komunitas Drone Bali berjumlah 71 orang. Di tahun keduanya, komunitas drone berharap bisa merangkul seluruh penggemar drone dalam satu wadah. Hal ini dinilai penting untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 90 Tahun 2015 tentang pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak di ruang udara yang dilayani Indonesia. Sosialisasi mengenai drone, yang mana penggunaan drone saat ini semakin banyak, jadi kita perlu mewadahi bagi pemilik drone, jadi supaya bisa jadi satu terpatok sama peraturan menteri yang saat ini sedang digalakkan. Sementara itu, dari pihak Pangkalan Udara Ngurah Rai selama ini selalu berusaha memfasilitasi kegiatan komunitas Drone Bali. Kami dari TNI Akut selalu bekerja sama dengan drone community. Ketika aktivitas drone itu dilaksanakan, selalu mengadakan kontak dengan kami sehingga kami bisa mengatur kegiatan drone ini agar aman dari kegiatan penerbangan.
Dalam kegiatan ini juga diterbangkan sebuah drone teknologi terbaru DJI Inspire 2 yang harganya sekitar 80 juta rupiah. Selain memiliki 2 kamera, drone ini memiliki sensor lebih banyak dibanding drone pada umumnya untuk menghindari tabrakan di udara. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Dua pasangan calon Bupati Buleleng terus melakukan kampanye dengan mendatangi warga ke desa-desa. Dua paslon Bupati Buleleng berjanji akan membangun Desa Bali Age sebagai desa wisata budaya. Masa kampanye di awal tahun 2017 dimanfaatkan oleh paslon Bupati dan Wakil Bupati Buleleng nomor 1 Dewa Nyoman Sukrawan dan Gede Dharma Wijaya bersama tim pemenangannya mendatangi warga Desa Bali Age, Kecamatan Banjar, Buleleng, Senin pagi yang sedang menggelar hajatan upacara ngaben. Dalam pertemuannya, Dewa Nyoman Sukrawan berjanji akan membangun kawasan Desa Bali Age yang terdiri dari 5 desa, yakni Desa Sidetapa, Desa Cempaga, Pedawa, Tigawasa, dan Banyuseri sebagai desa wisata budaya. Desa Bali Age itu ada desa unik. Jadi desa-desa yang punya tradisi di luar desa-desa yang ada di Buleleng. Desa Bali Age ini merupakan desa-desa yang tua yang harus kita lestarikan. Bukan hanya budayanya kita lestarikan, tetapi tradisi termasuk orangnya kita budayakan agar mereka mampu mempertahankan adat istiadat yang sudah ada. Tradisi ini sangat penting bagi regenerasi, bagi orang lain. Orang lain yang kepingin melihat tradisi yang ada di sini, tentu kita harus mempertahankan. Kalau kita tidak mempertahankan, tidak mungkin orang akan datang ke sini. Sementara itu, paslon Bupati nomor urut 2, Putu Agus Surenyana dan Nyoman Sujidra bertatap muka dengan warga Desa Cempaga. Kedatangan paslon petahana ini pun disambut hangat oleh warga Desa Bali Age. Namun dalam kampanyenya, Putu Agus Surenyana berjanji akan menata Desa Bali Age yang menjadi lebih baik dan tidak akan berubah kesan dari desa tertua di Bali Utara tersebut. Sehingga perkembangan pariwisata di desa ini terus berkembang sebagai desa wisata budaya. Setelah infrastruktur jalan telah diperbaiki, diharapkan tingkat kunjungan wisatawan ke desa ini meningkat. Putu Agus Surenyana yakin akan meraup suara di 5 desa Bali Age ini sebesar 80%. Saya mulai hampir 2 tahun yang lalu ya merasa mulai berbangga sekali dengan masyarakat di Sidetape, Pedawa, Tigawasa, Cempaga dan Banyuseri yang tergabung dalam Pace Mahaputra Bali Age. Mulai mereka sadar akan perlunya situasi yang kondusif, yang damai, kemudian upaya support dari pemerintah untuk membangun kawasan ini lewat program aksesibilitas. Mereka bisa bersinergi antara masing-masing desa dengan cepat sehingga tidak mudah didomba. Kan selama ini sering didomba dari sini dan merasa termarginalkan. Tapi dengan perbaikan jalan, mereka mulai merasa diperhatikan oleh pemerintah dan mereka sangat mendukung pemerintah, dan saya sebagai wakil kepala daerah tentu mendukung sekali upaya-upaya pembenahan di Bali Age karena ini banyak sekali seni dan budaya. Desa Bali Age merupakan desa tua yang terkenal akan rumah tua serta anyaman bambu serta alamnya. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Indra Safri perkenalkan Wolfgang Pikal sebagai pelatih baru Bali United. Tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Dan meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. 2-3-0, peringatan bahaya permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Manfaat
manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang hanya di NET. Hai guys, welcome to Vegas, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Soju, alkohol. Keberadaan Beefy di Belanda itu adalah metode adan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection hanya di NET. Di sini nggak cuma bicara soal hobi. Semua ini berawal dari ambisi akan dunia custom culture. Mimpi yang saat ini menjadi jalan hidup gue. Ketemu orang-orang dengan passion yang sama. Kita punya visi untuk membagikan experience yang sangat berharga. Nah, seni di otomotif ini nih nggak ada batasan gitu loh, karena semua bagiannya itu bisa ya kan? Jadi rideable art. Ini hidup gue di tengah dunia custom, berkarya sampai ke mata dunia. Custom World is about culture and lifestyle. Di sini mereka bisa jadi siapa saja. Ini tuh kayak keamanan gitu kali ya. Ya harusnya koki ya. Atau nggak jadi tukang daging. Keren jadi pilot. Berjuta kejutan ada di balik pintu ini. Keseruan yang gak ada duanya. Ini tempat apaan sih ini? Ini dia! Sabtu dan Minggu jam 7 malam hanya di NET. Etika berkendara dari para driver yang super kece. Ini salah satunya. Tolong pepetin banyak lagi dong. Bisa bahaya, Bu. Ini kita kalau ada polisi gawat banget loh, bisa ketilang. Hilang hatimu, asik. Pemahaman lalu lintas juga diperlukan. Kok bisa ketilang? Kamu paling salah baca rambu-rambu lalu lintas. S, kamu kira single. Bisa nggak bahas status? Ingat, berkendara dengan aman dan tonton terus Oke Jack hanya di NET. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Nggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih spicy tuna. Mbak, spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program NET favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Kabar tentang Wolfgang Pickal sebagai pengganti Indra Safri di Bali United sudah mulai santer terdengar. Sabtu pagi Wolfgang Pickal sudah diperkenalkan ke tim pelatih lain. Yang jelas Bali United harus segera mencari pengganti Indra Safri karena pelatih timnas U19 ini akan segera belusukan mencari pemain ke seluruh daerah. Mantan asisten tim nasional Indonesia Wolfgang Pickal Sabtu pagi bertemu Indra Safri di sela-sela latihan Akademi PSG di lapangan Trisakti Kuta.
Wolfgang sempat menjadi kandidat pelatih timnas U19 sebelum akhirnya PSSI memilih Indra Safri. Kedua pelatih bertangan dingin ini berbincang serius di tengah lapangan. Setelah latihan berakhir, Indra Safri mengenalkan Wolfgang kepada asisten pelatih Bali United. Belum ada pemberitahuan resmi tentang pengganti Indra Safri. Saat dimintai keterangan, pelatih timnas U19 ini berkelit dan meminta media bersabar. Indra Safri akan segera meninggalkan Bali United karena pada tanggal 10 Februari akan mencari pemain timnas U19 dengan berkeliling Indonesia. Bali United terus matangkan taktik jelang hadapi Sriwijaya FC di laga perdana Piala Presiden. Dua bintang timnas Hansa Muyama dan Rizky Rizaldipora akan menjadi andalan Barito Putra hadapi Pusamania Borneo FC di laga perdana Selasa mendatang. Sebagai tuan rumah grup 4 Piala Presiden, Bali United terus matangkan persiapan tim sebelum hadapi Sriwijaya di laga perdana Selasa mendatang. Pelatih Indra Safri yang masih mendampingi tim tetap menggunakan formasi andalannya 4-3-3. Masuknya sejumlah pemain baru membuat Indra Safri mengubah posisi pemain, terutama di sektor gelandang dan penyerang. Kombinasi Muhammad Taufik, Marcus Flores, dan sang kapten Fadil Sausu di lapangan tengah akan mendukung serangan Irfan Bahdim, Miftahul Hamdi, dan Yandi Sofian di lini depan. Pemain lama dan pemain baru sudah cukup kompak, tinggal beberapa perbaikan kecil untuk menyempurnakan tim. Untuk skill shooting anak-anak masih perlu kita tingkatkan dan juga defense juga kita harus perbaiki lagi. Berbeda dengan tim-tim lain yang sibuk beraktivitas di bursa transfer, PS Barito Putra lebih fokus untuk mengoptimalkan komposisi skuad tahun lalu. Pemain-pemain senior seperti M. Robi, Amrizal, dan Yongki Ariwibowo akan menjadi mentor para pemain muda berbakat seperti Paulo Sitanggang, Gavin Kwanatsit, dan Agi Pratama. Laskar Antasari juga masih punya senjata mematikan duet punggawa timnas Hansa Muyama dan Rizky Rizaldipora yang membawa Indonesia ke partai puncak Piala AFF Desember lalu. Manajemen Barito Putra jadikan Piala Presiden sebagai tolak ukur kesiapan tim dalam menghadapi kompetisi Liga 1 mendatang. Ini ajang yang bagus untuk mengukur seberapa kuat dan seberapa matang persiapan kita. Kalau bicara target, aku pikir semuanya pengen yang terbaik lah. Apalagi di grup 4 ini dihuni oleh klub-klub yang aku pikir sama-sama punya kan yang besar untuk lolos. Dalam laga perdana grup 4 Selasa mendatang, Barito Putra akan menghadapi Pusamania Borneo FC. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Akademi sepak bola Paris Saint-Germain terus dibanjiri para pemain muda Bali yang ingin menimba ilmu sepak bola standar klub elit Eropa tersebut. Dalam rencana jangka panjang, akademi ini diharapkan mampu mencetak pemain-pemain berkualitas untuk tim profesional. Baru sepekan menggelar latihan, antusiasme pemain muda Bali yang ingin bergabung di Akademi PSG cukup tinggi. Jika latihan pertama hanya sekitar 50 peserta, pekan ini sudah diikuti 72 pemain usia 9-19 tahun. Para peserta Akademi PSG ini berharap kemampuan bermain sepak bola mereka meningkat dengan gemblengan ala klub profesional Eropa. Soalnya mau coba, siapa tahu bagus, jadi bisa aja ntar jadi pemain profesional. Karena menjalin kerjasama dengan Bali United, program latihan saat ini berada di bawah pengawasan tim pelatih Serdari Tridatu. Pelatih Bali United Indra Safri menjelaskan metode latihan disesuaikan dengan Akademi PSG di Perancis. Pada pekan perdana ini, tim pelatih lebih banyak memberi porsi latihan teknik dasar passing, kontrol, dan dribble. Saat ini Akademi PSG masih terbuka untuk umum dengan biaya latihan per bulan sebesar Rp500.000. Namun dalam rencana jangka panjang, tim pelatih akan mengerucutkan program latihan dengan standar lebih tinggi kepada pemain muda yang memiliki skill di atas rata-rata. Sekarang yang kita terima memang semua anak bisa. Jadi ibaratnya kita ada skema piramid. Jadi yang bawahnya yang siapa aja boleh. Nanti satu saat nanti ada elitnya di puncak di piramid itu, nanti semuanya akan kita fasilitasi. Akademi PSG ini diharapkan mampu mencetak pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat Bali United maupun klub profesional lain di dalam maupun di luar negeri. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sesaat lagi aksi nyentrik chef saat menabur garam jadi topik pembicaraan dan pencarian netizen di media sosial Instagram. Jadi tetap di NET Bali.
wilayah permukaan merah. Tembak. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Here are the stories about passion, teamwork, battles for victory. Here we bring sports to the next level. One hour, that's all you need. Net Sport. Selamat pagi Liling. Kenapa datang terlambat? Maaf Liling, tadi macet. Macet kali mana? Maaf Liling, tadi soalnya macet banget. Tidak apa-apa lah. Jakarta memang di mana-mana selalu macet. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, terbang bebas lepas. Esmadeo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Mengenal Indonesia untuk mencintai. Lautan luas dan pantai yang menakjubkan. Nilai historis dan beragam tradisi unik masih dijunjung tinggi. Jelajahi jejak budaya dalam keelokan alam pertiwi di Indonesia Bagus. Sabtu dan Minggu jam 2 siang hanya di NET. Jujur lah Mas Sule tuh persahabatannya kayak gimana? Oh, kita udah lama banget ya, udah deket banget. Berapa tahun ya? Udah 7 tambah 2, 6. 7 tambah 2, 9. Tonight Show hanya di NET. They're ready to bring their best, making their dreams come true. Welcome to America's Got Talent. You are born with such a gift. It is unbelievable. Thank you so much for coming on this show. We'll see you in the next round. Now, be ready to witness the awesomeness. America's Got Talent hanya di NET. Terima kasih Anda masih menyaksikan Net Bali. Belakangan aksi Chef ini jadi topik pembicaraan dan pencarian netizen di media sosial Instagram. Karena aksi yang nyentrik serta saat menabur garam, kini akun Chef Nusret Gokce diikuti lebih dari 3 juta orang. Jumat kemarin, foto Leonardo DiCaprio bersama Chef Nusret Gokce viral di media sosial Instagram. Aktor Titanic ini tampak heran mengamati aksi chef yang dikenal dengan panggilan Shelby.
Foto ini mendapat likes lebih dari 600.000 netizen dan dikomentari hampir 19.000 orang. Nusret Gokce populer dan jadi tren di media sosial. Aksi chef asal Turki ini menarik jutaan netizen dunia. Akunnya kini diikuti 3,3 juta orang. Aksinya yang triknya yaitu memotong dan mengiris daging sapi. Menyajikannya lalu di bagian akhir ia menaburkan garam kristal di atas stik buatannya. Gaya menabur garam dengan tangannya yang ditekuk dan jari yang melempar garam ini membuat netizen terhibur. Video kepala dapur di salah satu restoran di Dubai ini bahkan sudah disaksikan netizen hingga 11 juta kali. Pose Nusret juga diikuti pemain bola Arsenal Danny Welbeck. Hingga pemain sepak bola Amerika Mark Whitaking. Perluas bisnisnya dalam beberapa bulan ke depan, ia akan membuka restoran di New York, Amerika Serikat hingga London, Inggris. Nah, bagi Anda penggemar barang antik, kami akan ajak Anda ke Kerobokan di Kuta, Bali untuk berburu koleksi. Bahkan lokasi ini jadi salah satu destinasi favorit turis mancanegara. Kadek Martana berbagi video selengkapnya. Di kawasan Kerobokan Kuta ini, Anda bisa menemukan beragam benda antik dan klasik. Mulai dari patung, meja, kursi, hingga kaleng kerupuk. Bahkan ada pula mesin tik hingga lampu kuno. Tak heran bila kawasan ini jadi destinasi favorit turis mancanegara untuk mencari buah tangan. It's really nice place. So many interesting things. Tapi Anda wajib jeli sebelum membeli barang-barang di sini. Karena selain barang antik, penjual juga menjual barang reproduksi. Jadi siapkan kocek mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah untuk menambah koleksi. Selamat berbelanja sambil bernostalgia. Sesaat lagi saya akan mengajak Anda untuk melihat pembuatan boneka yang diklaim ramah anak hingga mencoba membuatnya sendiri. Jadi tetap di Net Bali. Peringatan Bayar Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Manfaat di balik makanan dan minuman kaya gizi. Bagaimana sih membuat makanan yang sehat dan bagaimana pula mendapatkannya? Ragam olahan untuk ciptakan solusi. Kadang-kadang kita suka males ya kalau harus makan buah dalam kondisi utuh. Nah, buah kering ini bisa menjadi solusi. Paduan gaya hidup sehat bersama Wonder Food. Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Net. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Soju, alkohol. Keberadaan Devika di Bandar itu adalah motor Adan. How many pieces you bring? Coffee. Custom Protection hanya di Net. Di sini nggak cuma bicara soal hobi. Semua ini berawal dari ambisi akan dunia custom culture. Mimpi yang saat ini menjadi jalan hidup gue. Ketemu orang-orang dengan passion yang sama. Kita punya visi untuk membagikan experience yang sangat berharga.
seni di otomotif ini nih nggak ada batasan gitu loh, karena semua bagiannya itu bisa gitu, ya kan. Jadi rideable art. Ini hidup gue di tengah dunia custom, berkarya sampai ke mata dunia. Custom World is about culture and lifestyle. Di sini mereka bisa jadi siapa saja. Ini kayak keamanan gitu kali ya. Ya harusnya koki ya. Atau nggak jadi tukang daging. Kirain jadi pilot. Berjuta kejutan ada di balik pintu ini. Keseruan yang gak ada duanya. Ini tempat apaan sih ini? Ini dia! Sabtu dan Minggu jam 7 malam, hanya di Net. Wih, kenapa lo bengong aja? Lagi ada masalah sama anak-anak? Nggak apa-apa. Oh, gua tahu nih. Lo masih bingung ya sama perasaan lo ya? Sebenarnya lo pilih siapa sih, San? Hana atau Renata? Gua pilih spicy tuna. Mbak, spicy tunanya? Dimanapun kamu bisa nonton Kesempurnaan Cinta dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Isi akhir pekan mengajak buah hati wisata edukasi ke pabrik boneka ternyata bisa jadi alternatif yang menarik. Nah, seperti pabrik boneka yang ada di Badung, Bali berikut ini. Anak-anak bisa melihat pembuatan boneka yang diklaim ramah anak hingga mencoba membuatnya sendiri. Boneka adalah sahabat anak, khususnya anak-anak perempuan. Kalau sudah suka, boneka akan selalu dibawa kemana-mana. Gak bisa lepas deh. Nah, berkunjung ke sini layaknya surga buat mereka. Yap, rumah boneka. Terletak di Badung, Bali, tempat ini hasilkan beragam kreasi boneka. Nah, lucu kan? Menariknya semua boneka yang ada di sini itu terbuat dari bahan katun ya Ibu ya. Karena selain aman untuk anak-anak karena sifat bahan katun ini tidak menyimpan debu, selain itu boneka juga masih bisa dicuci kalau kotor ya Bu. Dan bentuknya tidak berubah. Oke, bentuknya tidak berubah, masih bisa dicuci juga. Dan kayaknya kita perlu belajar juga Bu buat bikin. Boneka yang diproduksi di sini diklaim ramah anak, alias aman bagi kesehatan si buah hati. Kita mengutamakan segi aman untuk dipergunakan sebagai mainan untuk anak-anak, yaitu finishing di bagian mata. Kita menggunakan benang, di mana boneka lain kebanyakan menggunakan bahan plastik atau beads. Kemudian kita menggunakan bahan dakron dengan kualitas yang sangat bagus, kualitas ekspor, sehingga dengan mudah bisa dicuci dan bentuknya tidak berubah. Satu lagi yang tak kalah menarik, pabrik boneka ini sediakan tur wisata edukasi bagi anak-anak. Di sini mereka bisa melihat tahapan produksi boneka hingga belajar membuatnya sendiri. Nah, dari sekian banyak tahap pembuatan boneka, mulai dari membuat pola, memotong, kemudian menjahit. Nah, tahap yang saya kerjakan ini ialah mengisi isian boneka dengan dakron. Nah, di sini memang terlihat mudah ya Bu ya, tapi ternyata harus teliti dan tentunya mengisinya kalau kata Ibu harus penuh rasa cinta biar hasilnya juga maksimal. Tara, ini dia hasilnya. Boneka mini turtle buatan sendiri. Yap, boneka berbentuk satwa jadi andalan pabrik ini. Mulai dari yang berukuran kecil hingga jumbo.
Semuanya selalu sukses pikat hati si kecil. Bonekanya bentuknya sangat unik, itu ya, beraneka ragam bentuk binatang dengan berbagai ukuran. Kemudian kita bisa order sesuai dengan keinginan kita, ya. Kemudian custom juga. Jadi kalau misalkan itu untuk souvenir anak-anak ulang tahun. Kerennya lagi, pabrik ini tak hanya memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Koleksi boneka yang dihasilkan juga jadi favorit pelanggan di luar negeri, termasuk diantaranya Jerman, Prancis, dan Inggris. Vera Zenvia, Dewa Priana melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia Matosuksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Remember me when the west wind upon the fields of barley. You'll forget the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his arms she fell as the hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love? Among the fields of barley, we'll forget the sun in his jealous sky as we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of barley.